Tama adalah seorang pria berusia 32 tahun yang bekerja sebagai jurnalis investigasi di sebuah majalah terkenal. Ketertarikannya pada cerita-cerita misteri dan paranormal membawanya ke berbagai tempat yang angker dan penuh cerita horor. Suatu hari, ia mendapat informasi tentang rumah sakit Kartika di Bandar Lampung, yang sudah lama tutup dan terkenal dengan berbagai kisah mengerikan. Merasa tertantang, Tama memutuskan untuk mengunjungi tempat itu dan mencari tahu kebenaran di balik cerita-cerita yang beredar. Tama tiba di Bandar Lampung pada sore hari. Ia menyewa sebuah motor untuk memudahkan perjalanannya menuju rumah sakit Kartika. Rumah sakit itu terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Saat tiba di gerbang utama, pemandangan rumah sakit yang tua dan usang membuat bulu kuduknya merinding. Pintu gerbang berkarat itu sedikit terbuka, seolah-olah mengundang siapa saja yang berani untuk masuk. Matahari mulai tenggelam saat Tama melangkah masuk ke halaman rumah sakit. Bangunan utama berdiri tegak dengan jendela-jendela yang pecah dan dinding yang ditumbuhi lumut. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar, hanya suara angin yang berdesir melalui pepohonan. Dengan hati-hati, Tama berjalan menuju pintu utama dan mendorongnya perlahan. Pintu itu terbuka dengan suara derit yang mengerikan. Di dalam, suasana lebih menakutkan. Lorong-lorong panjang dan gelap tampak seperti labirin yang membawa siapa saja yang masuk semakin jauh ke dalam kegelapan. Lampu senter yang dibawanya hanya bisa menerangi sedikit area di sekitarnya. Tama mulai menjelajahi setiap sudut rumah sakit, mengambil foto dan mencatat apa saja yang terlihat aneh atau mencurigakan. Saat sedang memeriksa ruang perawatan di lantai 2, Tama mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia berbalik dengan cepat, namun tidak melihat siapapun. Mungkin cuma angin, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun, firasat buruk itu tidak hilang. Ia merasa seolah-olah sedang diawasi. Tama melanjutkan eksplorasinya hingga tiba di sebuah ruangan yang tampak seperti ruang operasi. Di dalamnya, terdapat meja operasi berkarat dan berbagai peralatan medis yang sudah usang. Ketika sedang memeriksa ruangan itu, lampu senternya tiba-tiba mati. "Sial, baterainya habis," kata Tama sambil merogoh saku mencari baterai cadangan. Dalam kegelapan, ia mendengar suara aneh, seperti seseorang bernapas dengan berat. Tama merasa jantungnya berdegup kencang. Ia berusaha menenangkan diri dan dengan cepat memasang baterai baru di senter. Begitu lampu senter menyala, ia terkejut melihat bayangan seseorang berdiri di sudut ruangan. Namun, ketika ia mengarahkan senternya lebih fokus, bayangan itu menghilang. Tama merasa ketakutan namun juga penasaran. Ia keluar dari ruang operasi dan melanjutkan penjelajahannya ke lantai 3. Di lantai ini, suasana semakin mencekam. Suara langkah kaki yang samar terus terdengar, dan bayangan-bayangan aneh sesekali melintas di ujung lorong. Tiba-tiba, ia mendengar suara tangisan seorang perempuan. Suara itu begitu pelan namun jelas, membuatnya merasa merinding. Ia mengikuti suara tangisan itu, hingga tiba di sebuah kamar dengan pintu setengah terbuka. Dengan hati-hati, ia mendorong pintu dan masuk. Di dalam, ia melihat seorang perempuan dengan rambut panjang terurai duduk di pojok ruangan, membelakanginya. "Siapa kamu?" tanya Tama dengan suara gemetar. Perempuan itu tidak menjawab, hanya terus menangis. Tama merasa ada yang tidak beres dan berusaha mendekat. Namun, sebelum ia bisa menyentuh perempuan itu, sosok itu berbalik dengan cepat, memperlihatkan wajahnya yang hancur dan penuh darah. "Tolong, keluarkan aku dari sini," bisik perempuan itu dengan suara yang menyayat hati. Tama terkejut dan mundur beberapa langkah. Sebelum ia bisa bereaksi lebih lanjut, sosok perempuan itu menghilang, meninggalkan ruangan itu kosong dan dingin. Dengan perasaan takut, Tama berlari keluar dari ruangan itu dan menuju tangga darurat. Ia merasa harus keluar dari rumah sakit ini secepatnya. Namun, saat berada di tangga darurat, ia merasakan tangan dingin menyentuh pundaknya. Tama menoleh dan melihat sosok seorang anak kecil dengan mata kosong menatapnya. Anak itu hanya berdiri di sana tanpa bergerak, membuat Tama merasa ngeri. Ia berusaha untuk tetap tenang dan melangkah turun, namun anak itu terus mengikutinya.
Ketika akhirnya tiba di lantai dasar, Tama berlari menuju pintu keluar. Namun, sebelum ia bisa mencapai pintu, seluruh lampu senter mati lagi. Dalam kegelapan total, ia mendengar suara tawa pelan yang menyeramkan. "Kamu tidak bisa keluar." Suara itu bergema di seluruh ruangan. Ia mencoba menghidupkan kembali lampu senternya, namun tidak berhasil. Dalam kegelapan, ia meraba-raba mencari jalan keluar. Suara tawa itu semakin keras, disertai dengan suara langkah kaki yang mendekat. Tama merasakan kehadiran makhluk gaib di sekitarnya, membuatnya semakin panik. Tiba-tiba, ia merasakan ada sesuatu yang menyentuh kakinya. Tama tersentak dan jatuh ke lantai. Ketika ia berusaha bangkit, ia merasakan sesuatu yang dingin dan lengket membelit kakinya. Ia berteriak minta tolong, namun suaranya hanya menggema di dalam bangunan tua itu. Dalam kegelapan, ia melihat bayangan-bayangan yang semakin mendekat. Sosok-sosok hantu dengan wajah mengerikan mengelilinginya, membuatnya merasa terjebak dalam mimpi buruk. Tama berusaha merangkak menuju pintu keluar, namun setiap langkah terasa semakin sulit. Tiba-tiba, salah satu sosok hantu itu meraih tangannya dan menariknya dengan kuat. Tama berusaha melepaskan diri, namun kekuatan gaib itu terlalu kuat. Ia merasakan tubuhnya ditarik ke arah lorong gelap yang seolah-olah tidak berujung. Di tengah kepanikan, ia mengingat doa yang diajarkan oleh neneknya ketika ia masih kecil. Dengan sisa-sisa keberanian, ia mulai mengucapkan doa itu dengan lantang. Perlahan, cengkeraman di tangannya mulai melemah. Tama terus mengucapkan doa itu, merasakan kehadiran sosok-sosok hantu yang perlahan menjauh. Ketika akhirnya ia bisa bergerak, ia berlari sekuat tenaga menuju pintu keluar. Pintu itu terbuka dengan keras, dan Tama terjatuh keluar rumah sakit. Dengan napas terengah-engah, ia berdiri dan melihat ke arah rumah sakit yang kini tampak lebih menakutkan daripada sebelumnya. Ia merasa lega bisa keluar hidup-hidup, namun pengalaman mengerikan itu tetap menghantui pikirannya. Tama tahu bahwa ia telah menghadapi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Keesokan harinya, Tama kembali ke kantor majalah dan menulis laporan tentang pengalamannya di rumah sakit Kartika. Cerita itu menjadi headline di edisi berikutnya, menarik perhatian banyak pembaca. Namun, bagi Tama, pengalaman itu lebih dari sekadar cerita horor. Itu adalah pengingat bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang kadang-kadang lebih baik dibiarkan tidak tersentuh. Tama tidak pernah kembali ke rumah sakit Kartika. Setiap kali ia mendengar cerita tentang tempat-tempat angker, ia selalu mengingat malam itu di Bandar Lampung. Ia belajar bahwa keberanian sejati bukanlah tentang tidak merasa takut, tetapi tentang menghadapi ketakutan dan keluar dari kegelapan dengan hati yang lebih kuat.